Perkenalkan, nama saya Sarifah Juharia, Prodi PIAUD kelas 3A STAI Siliwangi, Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Si Kuri yang Pemalu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan seni dan kreativitas dengan dosen pengampu Ibu Reni Rahmawati MPD. Sinopsis dalam cerita ini yaitu ada seekor kura-kura yang bernama Kuri. Dia sangat pemalu sekali dan dia sangat penakut. Saking pemalunya, si Kuri ini tidak mempunyai teman karena dia tidak bisa berinteraksi dengan hewan-hewan lain yang ada di hutan. Berbeda dengan si Bani, kelinci yang ramah dan periang. Si Bani ini yang nantinya akan membantu si Kuri agar bisa melawan rasa takut dan rasa malunya, sehingga nantinya si Kuri ini mempunyai banyak teman di hutan dan hidup bahagia dengan teman-temannya. Langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah hutan yang tenang dan damai, hiduplah seekor kura-kura yang bernama Kuri. Dia mempunyai sifat yang pemalu dan penakut. Saking pemalunya, si Kuri ini tidak mempunyai teman di hutannya sendiri karena dia tidak berinteraksi dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi meskipun Kuri mempunyai sifat yang pemalu, dia mempunyai sifat yang baik hati. Dia selalu memberikan pertolongan kepada hewan-hewan lain yang membutuhkan pertolongan. Tetapi karena sifatnya yang pemalu, Kuri tidak mempunyai banyak teman. Suatu hari, Kuri sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Ia melihat ada seekor kelinci yang bernama Bani sedang berjalan-jalan dengan riang. Kuri hanya memperhatikannya dari kejauhan. Padahal Bani sering melintas di dekat tempat tinggal Kuri. Bani yang melihat Kuri dari kejauhan merasa aneh dengan sikap Kuri yang selalu menyendiri. Didekatilah Kuri oleh Bani dengan penuh kehangatan. Bani lalu bertanya kepada Kuri, "Hai Kuri, kenapa kamu terlihat begitu sedih dan tertutup?" Kuri yang didekati oleh Bani merasa kaget dan gugup untuk menjawab pertanyaan dari Bani. Dengan perasaan gugup dan cemas, Kuri menjawab, Aku merasa takut dan canggung untuk berinteraksi dengan hewan lain. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi teman yang baik dan bagaimana bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain." Bani dengan ramah dan penuh senyum menjawab, "Jangan khawatir Kuri, aku mengerti perasaanmu. Tetapi percayalah, jika kamu bisa melawan rasa takutmu dan rasa malumu, kamu pasti bisa untuk mendapatkan banyak teman. Cobalah, kamu pasti bisa seperti aku. Pikirkanlah ya, Kuri." Si Bani pun akhirnya meninggalkan Kuri. Sejak saat itu, Kuri merenungkan kata-kata yang dikatakan oleh Bani si kelinci. Ia mulai sadar bahwa ia harus mengubah cara pandangnya dan cara pikirnya untuk bisa melawan rasa takutnya agar bisa berinteraksi dengan hewan-hewan lain yang ada di hutan. Ia mulai melatih dirinya berkomunikasi dengan hewan-hewan lain. Ia mulai bisa berbicara dengan hewan-hewan lain yang ada di hutan. Sampai suatu ketika terjadilah kebakaran di hutan. "Kebakaran! Kebakaran!" Semua hewan yang ada di hutan panik, lari ke sana kemari, kecuali si Kuri. Dia dengan penuh percaya diri
beberapa hewan-hewan yang lain untuk bekerja sama memadamkan api di hutan yang mereka cintai. Mereka bekerja sama memadamkan kobaran api tersebut. Kerjasama mereka pun berhasil dan hutan yang mereka cintai selamat dari kebakaran. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sifat pemalu itu memang wajar, tetapi yang bagaimana dulu kalau misalnya sifat pemalunya berlebihan itu tidak boleh. Dalam hadis diriwayatkan, al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Nah, si kuri ini mempunyai sifat pemalu yang berlebihan. Makanya dari sini kita belajar untuk bisa melawan rasa pemalu yang berlebihan dan melawan rasa takutnya yang berlebihan. Dari cerita ini kita dapat belajar untuk mengatasi ketakutan dan menemukan keberanian dalam diri kita. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.